Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Iin Solihin dari SMP Al-Kahfi yang merupakan CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Bogor. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, khususnya para guru-guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan sekarang saya sudah didampingi oleh rekan kerja saya, teman saya, sekaligus juga beliau adalah ya atasan saya juga gitu ya. Karena beliau diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah di bidang atau bagian kurikulum di SMP Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, beliau namanya Ilyas Nashiruddin SPDI ya. Alhamdulillah beliau satu kampung halaman dengan saya di Kabupaten Kuningan, dan tentunya di kesempatan yang berbahagia ini beliau akan sharing pendapat ya sesuai dengan apa yang dimintakan di LMS terkait dengan tugas 2.3 di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya mengambil studi kasus 2, di mana di studi kasus ini mengisahkan ya tentang sosok Pak Dodi ya. Mudah-mudahan Pak Ilyas sudah mempelajari atau membacanya. Dan singkat ceritanya, pada suatu hari Pak Ilyas ini mendapat email dari bagian SDM ya, SMA Cahaya Hati, tentang penilaian dari Pak Ilyas terhadap Pak Dodi ini, karena memang butuh informasi tentang latar belakang Pak Dodi di sewaktu bekerja di SMA Tunas 9, sekolah yang dipimpin Pak Ilyas. Nah, kira-kira langsung saja ke Pak Ilyas kita tanyakan nih, dengan kondisi seperti itu, menurut Pak Ilyas ya secara pribadi ataupun instansi sebagai kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang, kira-kira apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Ilyas? Silakan Pak. Bismillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Iya. kepada rekan saya Pak Ikin ya, udah diberi kesempatan lah untuk berpartisipasi ya dalam salah satu rangkaian mungkin kegiatan guru penggerak. Terus semangat ya sampai Amin. Terima kasih Pak. Baik, tentunya tadi saya udah sekilas membaca ya dan menyimak juga video salah satu ini ya, contohnya seperti itu. Ya. Memang ini sebuah keputusan yang sulit sebetulnya, dilematis ya dalam artian. Dari satu sisi dari unsur segi kemanusiaan kita merasa kasihan juga sebetulnya. Betul. Tapi satu sisi juga kalau kita tidak jujur seperti itu, ini juga apa ya, mengurangi integritas kita lah selaku pengambil kebijakan ya. Nah jadi kalau saya cermati dari rangkaian awal dulu nih, Pak Dodi ini kan dia ada beberapa kesalahan ya. Nah kesalahan ini tentunya memang manusia itu nggak terlepas dari kesalahan ya, dalam artian betul. Memang nggak ada yang sempurna, pasti ada nilai kekurangannya. Nah kalau saya selaku di sini selaku kepala sekolah ya Pak Ihin ya, mencermati hal seperti ini, kita urutkan dulu nih kesalahannya itu termasuk kesalahan yang ringan, sedang atau berat seperti itu. Tentunya kan ketika dia bersalah tuh ada tahapan-tahapannya, enggak tiba-tiba ya, prosesnya enggak tiba misalkan dia salah langsung dikeluarkan, enggak seperti itu. Kita juga ada kewajiban untuk membina para guru, dalam arti berarti ada tahapan-tahapannya. Nah kalau saya tadi lihat misalkan contoh misalkan pelanggarannya terlambat mengumpulkan nilai atau soal gitu kan ya, RPP, betul. Kemudian tadi kurang bisa mengendalikan emosi lain sebagainya, itu menurut saya pelanggaran ya tanda kutip bukan pelanggaran yang terlalu berat lah. Cuma pas poin yang terakhir itu yang memanipulasi keuangan ini kan integritas seorang guru seperti itu. Ini saya pikir ini pelanggaran yang berat dan mungkin endingnya di situ kenapa dia dikeluarkan dengan beberapa rutan pelanggaran-pelanggaran tadi. Nah sehingga
pertama langkahnya kalau kita selaku kepala sekolah, kita berkewajiban untuk memberikan pembinaan. Berarti itu kan ada pencegahan. Ya. Jadi ketika dia misalkan ada laporan dari baik dari wali santri atau wali murid ataupun dari murid sendiri tentang sikap, misalkan si guru itu kan harus sudah masuk ke kita dan kita memproses gitu. Artinya kita ada pemanggilan, mungkin ada di situ klarifikasi seperti apa, artinya apakah betul dari dua belah pihak hal yang sama seperti, atau misalkan ada telepon dari anak saja seperti itu. Nah itu diproses seperti itu. Kemudian berikut pun dengan misalkan tadi masalah nilai itu kan diingatkan seperti itu berkali-kali. Nah, tadi kalau saya sebutkan tadi kan itu berarti udah selesai sebetulnya. Jadi tahapan itu udah dilewati, artinya sekolah nggak tiba-tiba mengumpulkan dia, tapi memang beberapa kali proses itu tidak diindahkan lah, tanda kutip seperti itu. Nah terakhirnya itu kan pas memanipulasi data keuangan tadi ya, study tour tadi. Nah sehingga di situ diambillah keputusan dari kepala sekolah tersebut bahwasanya sekolah tunas tadi ya, kalau yang ini SMA Tunas Gemilang. Tunas Gemilang ini memutuskan, artinya kepala sekolah pun memutuskan pun saya pikir juga udah melalui rapat dengan para wakilnya lah minimal. Seperti itu, bukan struktur pribadi, strukturnya. Dan sehingga diputuskanlah bahwa Pak Dodi ini tidak lagi diberdayakan lah, atau di kasar diberhentikan dari tugas mengajar di sekolah tersebut. Nah kemudian kan di sini Pak Dodi itu menerima gitu, karena kita berkewajiban ketika seseorang itu dikeluarkan seperti itu, dia harus tahu kesalahannya apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai dia sendiri nggak mengakui kesalahannya, harus sampai mengakui, Pak Dodi ini memang saya taruh misalkan tadi sering terlambat mengumumkan nilai, mengumumkan soal, kemudian juga saya tidak bisa menahan emosi, mengelola emosi dengan baik gitu ya. Dan yang terakhir yang paling fatal saya pikir yang masalah memanipulasi keuangan tadi yang sangat fatal seperti itu. Nah sehingga dia mengakui dia bersalah gitu kan, dan ada itikat dari dia, disampaikan juga ada itikat bahwa dia akan memperbaiki meskipun ya peran dia di sekolah saya tadi memang sudah berakhir gitu. Nah artinya kita berharap seperti itu, karena itu kan ada aturan, yang namanya aturan itu kan udah berjalan dan harus diterapkan, dan diputuskan harus keluarkan. Dan kita juga paham dia pasti karena profesi sebagai guru, ketika dia keluar pasti melamar juga sebagai guru. Nah tadi singkat cerita kan akhirnya Pak Dodi ini melamar kesana kemari lah mungkin ya. Melamar kesana kemari. Nah, kemudian dia juga punya tadi istri, punya 3 orang anak seperti itu kan juga keluarga, sesuatu yang harus kita pikirkan seperti itu. Nah sehingga ketika tadi saya misalkan selaku kepala sekolah dapat email dari sekolah B tadi menanyakan seperti apa kinerja Pak Dodi di sekolah. Nah tentunya saya harus di sini harus sebijak mungkin lah yang saya bisa. Seperti itu. Kenapa? Satu sisi kita harus jujur, tetap harus jujur. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya. Artinya Pak Dodi ketika misalkan dia harus paham, kalaupun dia nggak diterima itu akibat perbuatan, ada konsekuensi, ada hikmah di situ. Seperti itu. Saya mendapatkan email dari Sekolah Cahaya Hati tadi ya, menanyakan integritas atau bagaimana kinerja Pak Dodi tadi. Nah, maka saya harus menyampaikan, pertama Pak Dodi ini adalah seorang guru yang memiliki kelebihan. Jadi artinya kan sisi baiknya juga saya kemukakan seperti itu. Saya kemukakan sisi baiknya dari A sampai B seperti itu. Nah kemudian saya sampaikan juga kekurangan-kekurangannya, dan saya sampaikan apa yang sudah saya lakukan berupa pembinaan seperti itu kepada Pak Dodi ya, sehingga harapannya ketika Pak Dodi diterima di Sekolah Cahaya tadi ada perbaikan seperti itu. Nah sehingga saya pikir ini tidak merugikan dua belah pihak, karena satu sisi memang kita harus jujur seperti itu. Nah adapun nanti ini khawatir nggak diterima di Sekolah Cahaya Hati, belum tentu juga menurut saya gitu ya. Karena
masing-masing sekolah punya pertimbangan tersendiri. Iya. Bisa saja ketika sekolahnya memang butuh guru seperti itu bisa jadi diterima, tetapi catatan-catatan tadi kita sampaikan. Kalau perlu memang kita datangi si sekolah tersebut, Iya. kita sampaikan dengan bahasa verbal, komunikasi, nggak lewat email, nggak lewat telepon, nah sehingga lebih meyakinkan lah. Artinya kenapa kita keluarkan berdasarkan aturan di sekolah kita seperti itu. Nah sehingga kita sampaikan ke sekolah saya tersebut, ini guru memiliki beberapa kelebihan disampaikan. Nah kekurangannya itu kita sampaikan, dan ada komitmen dari Pak Dodi ya ketika terakhir itu kan akan ada perbaikan seperti itu. Nah sehingga mudah-mudahan dengan hal seperti ini satu ada perbaikan ya, tentunya dari Pak Dodi tadi berkaitan dengan kinerjanya. Nah yang kedua juga Pak Dodi bisa lebih berprestasi lagi di sekolah yang baru tersebut. Nah sehingga barangkali itu ya keputusan gitu kan ya yang saya ambil ketika ditanya seperti dari sekolah saya tadi tersebut dengan dari Pak Dodi, sehingga kita sampaikan apa adanya, tapi kita sampaikan juga balance ya, artinya seimbang antara kelebihan dengan kekurangannya, dan ada komitmen yang terpenting dari Pak Dodi bahwasanya beliau siap memperbaiki kekurangannya di sekolah yang baru tersebut. Barangkali itu pendapat pribadi saya, tentunya itu juga kekurangannya ya belum tentu pas seperti itu. Kali kebijakan itu kan berbeda-beda, tapi kita ada dasarnya, nggak semata-mata masih keputusan gitu kan ya, sehingga kita pun ada dasar-dasarnya. Barangkali itu Pak Ihin pendapat. Baik, terima kasih sekali ya, terima kasih banyak Pak Ilyas atas pendapatnya ya. Benar dan salah tentunya masing-masing punya penilaian. Betul. Yang jelas ini sudah menyampaikan pendapat secara pribadi dan juga atas nama lembaga ya, sesuai dengan cerita yang ada di sini begitu ya. Sehingga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat semuanya. Dan saya tentunya mengucapkan terima kasih sekali lagi sama-sama pada Pak Ilyas. Selamat dulu Pak. Mohon maaf atas segala permohonannya ataupun mengganggu waktunya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa terus berkolaborasi dan bersinergi. Demikian Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, itu yang bisa kami sampaikan di wawancara kita di tugas 2.3 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Ihin Solihin dan Pak Ilyas mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.